wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk keadaan sehat walafiat. Walaupun belum semua lengkap, masih ada 6 orang yang belum hadir di sini, tapi mungkin menyusul. Baik, saya diminta Ibu Mia, ya Bu Mia, ya, untuk mencoba membawa saudara agar mampu melakukan asesmen di keluarga dan menegakkan diagnosis keperawatan di keluarga. Ya, Eh, PPT kalau tidak salah sudah saya share apa belum ya? Anda udah dapat PPT saya belum? Belum. Oke, nanti habis kuliah kalau belum saya share ya. Saya kemarin ngajar tuh di kelas apa ya A kalau nggak salah. Jadi saya belum share ke Anda. Baik, sebetulnya yang namanya pengkajian itu sama saja ya, merupakan step pertama di dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Step keduanya merumuskan diagnosis. Apa perbedaannya dengan pengkajian di individu? Tentu berbeda. Kenapa? Karena kalau kita melakukan asuhan keperawatan keluarga, itu mengkaji sekumpulan individu di keluarga dan seluruh sistem yang berhubungan dengan individu-individu di dalam keluarga. Ya, jadi pengkajiannya itu menjadi lebih kompleks. Ya, bukan hanya mengkaji jumlah orang saja yang ada di keluarga, tetapi terkait dengan banyak hal ya. Mengkaji keluarga itu tidak bisa dalam waktu singkat ya. Kenapa? Karena kita juga berada di keluarga. Itu adalah institusi keluarga yang punya aturan, yang punya tata nilai. Perawat mau berlama-lama di rumah keluarga juga tidak bisa. Ya, itu harus melalui kontrak waktu dengan keluarga. Misalnya aku punya waktu 5 jam mau ke keluarga, terus keluarganya nggak apa-apa. Nggak bisa, ya nanti ada batas waktunya. Jadi kalau nanti praktik asuhan keperawatan keluarga itu waktunya akan lebih panjang ya. Begitu juga di praktik profesi ya. Oke, saya izin share screen untuk membantu saudara memahami materi yang akan saya sampaikan, tapi mungkin saya tidak bisa semua slide saya jelaskan ya, karena slide-nya banyak, hampir 40-an ya, sementara waktu kita hanya 100 menit ya. Itu pun nanti akan ada beberapa penugasan yang mungkin saya akan sampaikan kepada saudara ya. Oke, sebentar saya besarkan dulu ya. Ini suka susah slideshow-nya. Nah, oke, halo. Oh, susah ya slideshow. Oke, baik, udah kelihatan ya. Sebentar saya mau geser. Oke, baik. Sebentar. Susah ya, ini kemana saya naruh ini? Oke, di sini aja deh. Baik, pengkajian keluarga. Di dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga, selalu seorang perawat itu mengikuti sebuah pola. Pola itu adalah yang diturunkan oleh berbagai ahli dalam bentuk modelnya. Ya, untuk mengkaji keperawatan keluarga, model yang digunakan di kami di Departemen Komunitas adalah model dari Friedman. Ya, mudah-mudahan Anda sudah pernah belajar model-model ya. Ada model King, ada model Roy, adaptasi, ada model dari Henderson ya. Tapi untuk keperawatan keluarga ini modelnya pakai model dari Freeman. Model dari Freeman ini adalah sebuah kerangka berpikir bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan keluarga menurut cara pandang dia. Nah, begitupun dia memberikan sebuah model di dalam melakukan pengkajiannya ya. Oke,
Ini adalah pengkajian menurut Friedman. Pertama, sumber informasi dari mana saudara akan mendapatkan data itu dari keluarga itu sendiri. Selain dari keluarga, juga dari sumber lain, sumber primer. Bisa dari perawat lain yang membina keluarga. Di mana posisi perawat ini? Biasanya dia akan berada di pusat kesehatan masyarakat. Ya, saudara harus tahu bahwa di puskesmas itu ada sebuah program yang disebut dengan pembinaan keluarga. Nah, ada beberapa keluarga yang prioritas harus dibina oleh puskesmas. Itu biasanya dipegang oleh perawat bersama-sama dengan tim kesehatan lainnya. Sehingga data keluarga yang akan saudara kaji itu bisa juga didapatkan dari sumber sekunder, yaitu dari perawat dan catatan asuhan keperawatan keluarga di puskesmas. Jadi bukan hanya keluarganya. Metode pengumpulan datanya sama saja, tentu ada wawancara, ada melakukan pengamatan atau observasi, ada melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pengukuran fisik, dan mempelajari data sekunder yang ada di pusat kesehatan masyarakat. Ya, saya agak maraton ya karena banyak. Mudah-mudahan Anda bisa bertanya. Nanti kita metodenya tidak harus ceramah, tetapi bisa tanya jawab. Oke, yang harus saudara identifikasi setiap keluarga ini tentu punya identitas. Saudara akan ke keluarga dan mengkaji identitas keluarga. Dimulai dengan komposisi keluarganya. Nah, ini yang diidentifikasi adalah jumlah orang yang ada di keluarga. Apakah dia ada di dalam kartu keluarga ataupun tidak? Ya, mengapa demikian? Karena setiap orang yang ada di dalam keluarga itu berhubungan dengan tingkat kesehatan keluarga. Misalnya pembantu. Pembantu itu tidak akan ada di dalam kartu keluarga. Tetapi saudara harus lakukan pengkajian. Karena kalau pembantu ini punya masalah kesehatan, misalnya tuberkulosis paru gitu ya, ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan setiap anggota keluarga. Cukup jelas nih. Sampai sini saya minta tolong Anda jangan ngobrol sendiri ya. Ini di Zoom nih kelihatan yang kunyam-kunyem gitu ya, yang ngobrol, yang nelpon gitu. Kelihatan loh sama Bu Yeti ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan dua kali supaya Anda konsentrasi juga ya. Oke, apa isi identitas keluarga? Nanti saudara bisa baca di dalam makalah atau di dalam PPT ini. Ini biasanya adalah alat yang untuk mengkaji dan menuliskan setiap anggota keluarga. Tentu di atas dimulai dengan kepala keluarganya siapa, lengkaplah yang namanya identitas ya, termasuk di dalamnya hubungan dengan kakak, tempat tanggal lahir, pekerjaannya apa, pendidikan terakhirnya apa, dan jika ada hal lain yang perlu dicantumkan di dalam dokumen pengkajian. Biasanya akan dimulai dengan form seperti ini. Ya. Kemudian mengidentifikasi riwayat keluarga serta sumber-sumber keluarga itu di dalam sebuah skema yang disebut dengan genogram. Ya, oke. Nah, kalau saya menjelaskan bagaimana membuat genogram akan lama. Oleh karena itu saya tugaskan kepada saudara ya. Genogram ini bagus ya dibuat untuk bisa menggambarkan tadi ya posisi keluarga. Ya, sedikitnya kalau saudara mengkaji, menuangkan struktur di keluarga dalam genogram itu 3 generasi. Berarti ada nenek kakek atau ayah ibu dari kepala keluarga, kemudian keluarga itu sendiri, inti dan anak-anaknya. Ya. Nah, ini tolong dicatat tugas dari saya untuk saudara belajar saja ya, belajar ditulis kemudian dipelajari ya. Pertama, saudara nomor 1 cari lambang-lambang yang umum secara internasional yang digunakan sebagai lambang-lambang ini dalam membuat genogram.
Lambang laki-laki udah tahu ya. Lambang dia manusia laki-laki, manusia perempuan. Lambang kalau seorang laki-laki dan perempuan menikah itu seperti apa? Kalau dia berpisah, artinya berpisah tapi belum bercerai itu seperti apa? Kalau suami istri itu bercerai, diberikan gambarnya lambang seperti apa dalam genogram? Kalau seseorang sudah meninggal, seperti apa dibuatnya? Kemudian kalau pasien ini ternyata adalah anggota keluarga ini adalah pasien yang diidentifikasi sakit, kemudian lambang dari seorang anggota keluarga yang tidak menikah, lambang dari seorang anggota keluarga yang melakukan aborsi, anak adopsi, anak kembar. Bagaimana kalau menggambarkan, oh ini yang tinggal serumah dalam keluarga, dan gambarkan kalau saudara dapat mengidentifikasi adanya konflik antar anggota keluarga. Coba sekarang saya tanya, Vini, halo Vini, Alfionita, di antara nomor satu yang sudah saudara tahu lambang apa? Selain lambang gambar laki-laki dan perempuan. Vini, halo, buka, unmute please. Tahu Iya, nggak? Ibu. Iya, izin menjawab. Saya baru mengetahui lambang laki-laki dan perempuan saja, Ibu. Untuk Nah, lambang iya. yang lainnya saya lupa, Belum. tapi pernah Eh, melihatnya. tapi pernah ya. Oke, Iya, Vini, Ibu. terima kasih. Yang lain sama, mungkin baru mengenal selintas. Nah, oleh karena itu di dalam pembelajaran asesmen, karena penting genogram ini di dalam keperawatan keluarga untuk melihat riwayat masalah, riwayat keluarga, maka saudara pelajari ini ya. Saya beritahu bukunya pada buku Friedman. Family Health Nursing. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Family Health Nursing, nursing proses ya, itu ada pada appendix, pada lampiran di belakang. Ada petunjuk-petunjuk setiap lambang ini ya. Anda pelajari itu dan gambarkan semua lambang itu. Jadi nomor satu gambarkan dulu. Yang nomor dua, coba saudara belajar membuat genogram untuk 3 generasi di keluarga saudara sendiri. Ya, mungkin tidak semua lambang kepake karena mungkin saudara keluarga yang utuh, saudara bukan orang kembar, saudara juga mungkin tidak pernah ada orang aborsi di rumah. Nah, untuk nomor satu gambarkan semuanya, kemudian nomor dua juga gambarkan. Ini tugas individual bagi semua kelas. Nanti dikumpulkan ke Sipen, kirim di Google Drive yang dibuat oleh Sipen. Ya, nanti si Pen akan memberikan linknya ke saya untuk melihat tugas saudara di dalam drive tersebut. Oke? Bismil, punya tugas si baru ya, satu ya. Saya kira semua kelas saya berikan tugas hal ini. Hal ini untuk mendalami saudara terkait dengan satu titik, satu hal yang saudara harus pahami ya. Oke. Jadi nanti saudara waktu mengkaji buat genogram. Kemudian saudara harus juga nanti mengkaji latar. Kalau tipe keluarga saya kira Anda sudah belajar ya tipe-tipe jenis keluarga. Apakah keluarga itu keluarga inti atau keluarga blended? Ya itu sudah belajar di dalam konsep keluarga saya kira ya Anda. Kemudian saudara harus identifikasi latar belakang budaya. Nah, latar belakang budaya keluarga ini dituangkan di dalam sejumlah pertanyaan toolsnya. Mengapa latar belakang budaya ini harus dikaji? Karena budaya ini diyakini sangat berhubungan dengan status kesehatan sebuah keluarga. Ya, oke. Eh, Kemudian budaya ini erat kaitannya dengan suku, ya. Suku itu saya mengatakan suku bukan mau membedakan orang dari etnisnya, tetapi kita harus menggali pengaruh budaya sebuah suku terhadap kesehatan di keluarga. Karena ada beberapa budaya di sekelompok suku itu merugikan kesehatan. Contoh misalnya di mana ya, di Slieg itu Indramayu ya.
itu ada sebuah budaya bahwa kalau ibu setelah melahirkan selama 40 hari tidak boleh keluar rumah, tidak boleh makan makanan yang berbau amis. Ya, ini kalau dilihat dari paradigma asuhan keperawatan maternitas pada postpartum kan sangat merugikan. Tidak boleh bergerak ibu setelah melahirkan. Itu risiko terjadi emboli. Ya, ini menjadi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keperawatan ibu pada masa nifas yang saudara pelajari. Nah, di sini Anda nanti galinya. Ya, Anda jangan membayangkan bahwa melakukan asuhan keperawatan keluarga itu hanya di sekitar Jabodetabek ya. Mungkin saudara nanti akan ditugaskan jauh di daerah terpencil yang budayanya sangat berbeda. Ya, mungkin kalau di Jakarta sudah nggak ada lah budaya itu, tapi sedikit saja saudara ke arah Sukabumi, ke arah Bogor, budaya-budaya yang merugikan kesehatan itu masih banyak. Ya, oleh karena itu saudara perlu gali. Kemudian yang merah-merah ini saya kira gampang ya dihubungkan dengan kemungkinan adanya masalah di keluarga. Adakah perkumpulan sesuku? Kenapa? Kekuatan budaya itu dipengaruhi oleh kelompoknya. Nah, misalnya nih, Bu Yeti orang Sunda gitu ya. Saya punya kelompok suku orang Sunda di Jakarta gitu. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang harus dianut oleh suku Sunda gitu. Ya, ada nggak suku Sunda budayanya yang rada-rada berhubungan dengan kemungkinan munculnya masalah kesehatan? Ada. Misal orang Sunda itu suka sekali makan sayuran mentah, ya yang disebut dengan lalap. Ya, tidak sedikit orang Sunda itu yang mengalami diare karena cara mencuci sayuran mentahnya tidak benar. Jadi angka kejadian diare tinggi. Ya, banyak faktor. Misalnya contoh, mengapa perkumpulan sesuku harus ditanya? Kegiatan-kegiatan lainnya, setiaan agama, sosial budaya, kebiasaan diet, bahasa yang digunakan, bagaimana cara mencari pertolongan kesehatan, dan juga dari daerah mana dia dulu berasal sebelum tinggal di tempat sekarang. Ini digali oleh saudara. Semua pertanyaan yang tertuang dalam slide ini itu nanti akan dikaitkan dengan bagaimana cara saudara secara tepat melakukan perencanaan, intervensi, dan sebagainya, ya. Karena perawat itu di dalam melakukan asuhan nanti akan memperhatikan aspek sosio-budaya. Ya, tidak mudah merubah budaya seseorang yang merugikan kesehatan sekalipun. Ya, jelas ya? Oke. Lanjut. Oh, jadi latar belakang budaya. Agama yang dianut juga saya kira perlu saudara gaji ya, walaupun ini bukan urusan sara ya. Kita hanya akan mengaitkan bagaimana nilai-nilai agama dihubungkan dengan kehidupan sehat ya. Identifikasi agama apa yang dianut oleh masing-masing anggota keluarga atau mungkin ada yang menganutnya kepercayaan gitu ya. Kemudian gali bagaimana mereka terlibat ya di dalam kegiatan keagamaan, bagaimana menjalankan agamanya, apa nilai-nilai agama yang dominan mendasari kehidupan keluarga. Saudara jangan salah, nanti kalau ayah ibunya beragama Katolik, jangan juga kemudian mengartikan bahwa semua keluarganya Katolik. Belum tentu. Sekarang bisa macam-macam. Ayah ibunya Islam, anaknya bisa Kristen gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi diidentifikasi dengan baik. Mengapa juga Bu agama kok kita tanya-tanya? Saudara jangan lupa konsep komprehensifnya asuhan keperawatan itu mencakup aspek bio, psiko, sosio, spiritual, kultural. Ya kan? Betul nggak Raihana? Biopsikososio spiritual kultural dalam melakukan askep. Iya, Ibu, betul. Ya, jadi Anda jangan tanya, loh kok agama ditanyain? Loh orang kita juga akan merawat mereka berdasarkan kulturnya, agamanya, ya.
Ya jangan sampai salah kita melakukan asuhan. Oleh karena itu perlu dikaji aspek agamanya. Status kelas sosial. Ini kelas sosial yang dimaksud adalah posisi keluarga di dalam sosial ekonominya. Itu biasanya yang akan kita tanya aspek pekerjaannya, pendidikannya, dan penghasilannya. Karena pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan ini mempengaruhi kelas sosial sebuah keluarga. Ya, Anda tanya nanti siapa yang punya nafkah di keluarga gitu. Apakah dalam hal keuangan ada bantuan? Dari mana saja bantuan itu saudara tanyakan ya. Apakah keluarga mempersepsikan bahwa penghasilannya cukup memadai untuk hidup sehat? Bagaimana pengaturan keuangan di keluarga? Nah, apakah keluarga memiliki tabungan, baik itu berbentuk uang maupun barang ya? Memang nggak mudah ya nanyain begitu dan juga keluarga tidak mudah menjawabnya. Nah, tapi kalau perawat ini sudah memiliki relationship yang trust relationship antara keluarga dengan perawat ini baik, ini bisa dengan mudah terbuka. Ya, oleh karena itu bertanya tentang hal ini mungkin tidak di pertemuan pertama ya, karena biasanya hubungan saling percaya belum terjalin antara keluarga dengan perawat. Nantilah ditunda dulu bertanya ini. Dan cara bertanyanya juga harus luwes ya untuk menanyakan hal ini. Oke. Kemudian aktivitas rekreasi dan penggunaan waktu senggang ya dari keluarga. Ini penting ya karena rekreasi ini sebenarnya kita memandang dalam keperawatan keluarga satu kebutuhan dalam keluarga. Ya rekreasi dan menggunakan waktu senggang untuk rileks bersama itu menurut Friedman adalah kebutuhan. Ya, kita semua merasakan ya kangen-kangen, pengen makan bareng gitu ya. Kangen, pengen ngobrol bareng. Ini banyak keluarga yang ayah ibunya keluar sesudah subuh masih buta gitu ya. Anaknya ditinggal, nanti anaknya tidur, ayah ibunya baru datang gitu ya. Makan masing-masing di tempat sendiri-sendiri, bapaknya di tempat kerjanya, ibunya di tempat kerjanya, anaknya di sekolah gitu ya. Sehingga kata orang Sunda tuh pasuliwer, tahu nggak pasuliwer? Siapa orang Sunda di sini? Berseliweran, tidak pernah ketemu. Sehingga ayah ibu tidak pernah mengenal bagaimana perasaan anak-anaknya. Apakah anak-anaknya punya masalah? Anaknya juga demikian, apakah ibunya sedang baik-baik saja atau tidak? Karena tidak pernah punya waktu untuk bersama. Ya, nah oleh karena itu saudara harus melihat hal ini seharusnya ada. Jadi saudara identifikasi bagaimana aktivitas dalam keluarga yang dapat menimbulkan perasaan senang dan membuat suasana akrab serta rileks dalam setiap minggunya. Jangan hanya setiap hari lah, kalau setiap hari makan malam bareng aja kan tidak semua keluarga bisa ya. Jadi nanti tergantung keluarganya yang Anda kaji. Kalau ayah ibu anaknya ada di rumah semua mungkin juga boleh ditanyakan, tetapi beda bertanyanya dengan keluarga yang saudara hubungi itu adalah keluarga yang aktivitas sehari-harinya semua anggota keluarga bekerja, sekolah gitu. Ini perlu ditanya ya. Apa saja kalau ada waktu luang yang dilakukan? Misalnya Pak nonton TV bersama atau makan khusus bersama gitu ya. Saling bercengkrama, nonton bersama itu bisa Anda tanyakan. Atau misalnya kami setiap 1 bulan sekali adalah jalan bersama walaupun mungkin hanya ke pinggir pantai dan tidak ngapa-ngapain tapi kebersamaan itu ada gitu ya. Gali perasaan keluarga tentang aktivitas rekreasi di waktu luang. Apakah itu cukup merefresh? Cukup membuat refresh ya. Kalau anak sekarang bilangnya healing. Ya, healing itu kan
Healing secara psikologis itu penting. Saudara-saudara yang kos misalnya sekarang, itu setiap minggu harusnya bertemu dengan keluarga dengan cara apapun, apakah dengan cara video call, apa dengan Zoom ya, tetapi ketemu dengan ayah, ibu, nenek dan keluarga. Itu juga satu cara healing ketika saudara berada jauh dari keluarga. Ya. Jadi Anda yakin nih bahwa ini penting ditanyakan karena itu penting dalam kesehatan keluarga. Oke. Kemudian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Saya yakin saudara sudah belajar tentang tahap perkembangan keluarga dari Duval. Ya, ingat ada berapa tahap perkembangan keluarga? Halo? Zaki Akbar, M. Zaki Akbar. Masih ingat siapa yang ngasih kuliah tentang konsep keluarga dan tahap perkembangan? Ada berapa tahap, Zaki? Perkembangan keluarga. Keluarga itu kan berkembang ya. Dari mulai apa sampai apa? Coba Zaki masih ingat? Ini karena saya ngajar ini harus konsepnya kuat dulu. Tahu Haji Zaki? Halo? Ya izin Ibu. Iya. Kalau nggak salah yang pertama itu Ah, eh, pasangannya menikah tapi belum punya anak. pasangan menikah yang belum punya anak. Kemudian, Terus yang kedua itu tahap kelahiran anak pertama. sampai anaknya berusia Sekitar dua hmm, 2 tahun. 18 bulan. Ya. Apa 30 bulan? Oke, lanjut. Yang terakhir saya tanya supaya cepat. Perkembangan terakhir dari keluarga apa? Yang terakhir itu keluarga usia lanjut. Usia lanjut. Oke, Deva Angela, Deva Angela. Terima kasih. Siapa tadi Akbar ya? Deva, yang diketahui, apakah setiap tahap perkembangan keluarga itu tugasnya sama atau berbeda, Deva? Ya, izin Ibu, setiap di pertahapan itu semua tugasnya itu berbeda, Ibu. Oke, berbeda. Ya, terima kasih, Deva. Jadi, saudara, nanti kita kembali kepada pengkajian. Ketika saudara nanti mengkaji keluarga, salah satu yang dikaji adalah tahap perkembangan keluarga itu pada tahap apa, gitu ya. Kemudian kaji tugas perkembangannya bisa dikerjakan atau tidak. Ya, jadi antara pengkajian dengan konsep perkembangan keluarga itu menjadi bekal saudara untuk mampu melakukan asuhan. Ya, jadi sekali lagi tapi bukan setiap tahapnya dikaji kalau sedang mengkaji ya. Ketika misalnya Hertin Ayu itu punya keluarga yang akan dirawat adalah keluarga lansia, saudara tidak perlu mengkaji tahap sebelumnya. Kaji saja tahap tersebut. Tugasnya sudah dikerjakan atau belum. Kalau Bismil punya keluarga yang dibinanya, keluarga tahap usia tahap keluarga tadi yang pertama yaitu pernikahan belum punya anak, tahap itu aja yang dikaji. Gitu ya. Bukan berarti semua tahap dikaji. Tolong dicatat. Ini karena ada mahasiswa yang mengkaji semua tahap. Lah, sekali lupa yang dikajinya juga dulu saya bagaimana. Jadi ketika Anda temukan keluarga itu pada tahap mana dan kaji setiap tahap perkembangannya. Ya, misalnya, salah satu tugas pada tahap perkembangan pasangan muda itu salah satunya berusaha tugasnya itu saling memahami ya antara suami dan istri. Memahami apa? Misalnya memahami ketika tidur tuh lampunya terang atau redup atau gelap gitu. Nah, istrinya biasa gelap, suaminya biasa terang. Nah, ini bisa cekcok nanti di kamar ya, karena punya beda latar belakang. Ya, nah ini ya salah satu tugasnya bagaimana menyelaraskan antara dua kebiasaan. Ya,
Itu salah satunya, saling beradaptasi. Bukan hanya dalam dirinya sendiri, tetapi juga keluarga barunya. Bagaimana masing-masing harus mengadaptasi terhadap masing-masing apa namanya mertua gitu ya. Loh, jangan dikira gampang beradaptasi dengan mertua. Itu kan keluarga baru yang punya nilai cara yang baru. Itu salah satu tugas pasangan baru. Bagaimana masing-masing beradaptasi terhadap mertua-mertuanya gitu ya. Nah, ini ilmu bukan untuk orang lain aja loh. Saudara juga nanti mau berkeluarga kan? Akan punya mertua, akan punya anak. Jadi ini bekal juga untuk diri sendiri. Oh, aku kalau baru nikah nanti harus begini-begini gitu. Ini teori dari Friedman ini sangat baik untuk kita sendiri ya, agar survive dalam kehidupan berkeluarga. Ya, jadi tolong kaji ini. Ya, apa saja tahap perkembangan setiap keluarga? Tentu saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Anda tinggal membuat pertanyaannya ya. Oke, sini ya. Identifikasi apabila ada tugas pada tahap perkembangan itu yang tidak dikerjakan, itu yang paling penting. Identifikasi. Apakah dia melaksanakannya dan apa yang tidak dilaksanakan itu akan menjadi catatan saudara untuk membantu mereka melaksanakan tugas perkembangannya. Ya. Kemudian riwayat dan tahapan ini, identifikasi riwayat keluarga mulai lahir sampai dengan saat ini, termasuk riwayat perkembangan dan kejadian serta pengalaman-pengalaman yang unik atau yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi riwayat perkembangan keluarga dan pengalaman-pengalaman terutama terkait dengan kondisi kesehatan. Riwayat keluarga dari kedua orang tua, bagaimana kehidupan keluarga asalnya, bagaimana hubungan masa silam dan saat ini dengan kedua orang tuanya. Masa silam itu masa lalu ya, tanya seperti apa hubungannya. Ya. Itu tadi adalah riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Riwayat dulu apa tahap dulu terserah ya. Mau riwayat dulu boleh baru tahapannya. Tapi di dalam Romawi 2 ini ada dua komponen. Ada riwayat dan ada tahap perkembangan keluarga beserta tugasnya. Oke. Kemudian lingkungan keluarga ya. Yang dimaksud lingkungan yang perlu dikaji itu bukan hanya lingkungan fisik rumah, tetapi juga termasuk lingkungan sosialnya. Ya, karakteristik rumah. Oh, berarti saudara, ketika saudara hadir ke rumah keluarga untuk melakukan pengkajian, ya, itu secara fisik Anda harus mengelilingi rumahnya. Cuman bagaimana caranya harus luwes, jangan sampai tersinggung. Ini perawat ngapain? Kok harus masuk ke kamar mandinya, harus melihat kamar tidurnya, gitu ya. Tentu Anda harus kontrak dulu dengan keluarga. Ibu, saya mau melihat lingkungan rumah ibu dan bapak di sini dalam kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Apalagi kalau di situ jelas ada orang yang dalam keadaan sakit ya, itu harus dikaji. Gambarkan tempat tinggalnya. Jadi saudara harus menggambar denah rumahnya itu seperti apa, ukurannya seperti apa, luasnya. Ngapa luas rumah perlu diukur? Ya perlu lah, karena secara konsep rumah sehat itu harus memenuhi antara luas rumah dengan jumlah anggota keluarga. Kalau rumahnya cuma 3 kali 6, anggota keluarganya 12 gitu ya, itu jelas secara konsep rumah sehat tidak sehat. Luas pergerakan satu anggota keluarga itu adalah 3 kali 4 misalnya. Berarti kalau 10 rumahnya harusnya sekian luasnya gitu ya. Kemudian gambarkan oleh saudara kondisi rumahnya, baik di luar maupun di dalam. Apa saja yang digambarkan tuh? Bagaimana kelembaban kamarnya, bagaimana penerangannya, ventilasinya, lantainya seperti apa, perabotannya, jarak antara septic tank dengan sumber air yang digunakannya apa, di mana dia membuang sampah, tempat buang sampahnya tertutup, terbuka, dan lain-lain.
parameter lingkungan sehat, saudara harus kaji. Ya, ya saudara kan nanti suka bertanya ke saya, Bu, yang benar Bu, masa kita ke toiletnya? Iya harus, perawat melihat toilet di rumah itu apa cukup bersih atau tidak. Oke, kemudian yang 5 nih, identifikasi privasi anggota keluarga dengan keadaan rumah. Artinya privasi itu apakah anak-anaknya yang laki, yang perempuan itu punya ruangan sendiri. Kalau mau ganti baju tuh di mana? Kalau dia mau leyeh-leyeh, anak perempuannya di mana gitu ya. Banyak ini masalah, terutama untuk Jabodetabek ya. Rumahnya hanya 1 kamar, anaknya 5, ya 3 perempuan 2 laki-laki, tapi masing-masing ya hanya di tengah rumah aja. Itu privacy setiap anggota keluarga kan tidak ada, ya. Oke. Kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan keadaan rumahnya dan bagaimana ada tidak tingkat bahaya keamanan di rumah? Nih, paham nggak yang dimaksud poin terakhir? Tingkat bahaya keamanan di rumah. Rumah itu harus aman. Kalau misalnya ada lansia, lansia ini memerlukan lingkungan yang aman. Kamar mandi harus terang, harus ada pegangannya, lantainya harus kasat. Ya, jangan sampai ada lansia tidurnya di lantai atas, ya, tangganya curam, tidak ada pegangannya. Di bawah tangga ada kompor, biasa merebus air di situ. Nah, si nenek nanti naik ke tangga, kepeleset, jatuh nih ban kompor. Kompornya sedang merebus air panas. Nah, itu gambaran ekstrim Bu Yeti ya, mencontohkannya yang disebut dengan bahaya keamanan. Atau ada golok, ada parang, benda tajam tergeletak saja. Sementara ada balita usia 3 tahun, 4 tahun yang sedang memiliki rasa ingin tahu tentang apapun. Nanti goloknya, pisaunya dia pegang, dia ambil. Nah, itu bahaya. Ya, cukup jelas yang dimaksud dengan bahaya keamanan di rumah. Oke, bukan hanya bahaya keamanan dari perampokan, bukan, tetapi lebih kepada bahaya dari kemungkinan terjadinya masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Jelas? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silahkan. Nih, Anda bengong, asik mendengar atau asik melamun? Hah? Talita, kenapa matanya? Kamu asik mendengar, asik melamun, atau cerita lain? Hah? Izin menjawab Ibu, tadi Eh? mata saya gatel Ibu. Oh, gatel. Tapi mendengarkan Bu Yeti ya. Mendengar Ibu. Oke, saya klik semuanya nih ke bawah ya. Ada yang tidur, ada yang sambil makan. Oke, ini ada yang tidak jelas. Nah, Moya, kamu jangan kemana-mana ya di situ ya. Oke, Bu Yeti monitor terus walaupun sambil slide share. Di samping kan saya bisa melihat satu-satu ya. Ada yang tidak buka kamera ya. Hilda Silvi, Nuraini Fajar. Ini pada ngapain ya? Di rumah nih Bu Yeti lagi bicara masa nggak kelihatan ya? Jangan-jangan kamu lagi goreng telur. Tunggu dulu ya makannya. Ditunda dulu lah. Kita lagi kuliah ya. Faisa Salma ada? Halo Faisa? Ada Ibu. Ada. Oke. Baik, lanjut ya. Karakteristik lingkungan sosial. Tadi saya bilang harus dikaji ya. Lingkungan sosial itu tetangga dan komunitas di mana keluarga itu berada. Lingkungan sosial ini misalnya karakteristik demografis, kelas sosial, dan karakteristik etnis penghuni di suatu wilayah ya. Apakah tetangganya nih sangat variasi, ada berbagai suku di situ, atau Anda berada di lingkungan hanya sekelompok etnis saja, misalnya orang Betawi saja, tapi campur ada berbagai orang di situ, kemudian kelas sosial bagaimana ya. Saudara bisa lihatlah dari sisi lingkungan sosialnya, apakah mereka lingkungannya itu betul-betul tertutup masing-masing rumah, misalnya di klaster tapi ketutup semua.
ya, atau tanpa pagar, ya, dan semuanya dikenal oleh keluarga itu. Ada juga keluarga yang tidak kenal dengan tetangganya, namanya ini siapa, anaknya berapa. Karena secara sosial sebetulnya setiap orang di dalam keluarga itu atau setiap keluarga itu saling mengenal antar keluarga dengan keluarga yang lain. Kemudian lingkungan sosial dan komunitas. Misalnya Anda tanya, Ibu Bapak, di mana ada pelayanan kesehatan di sini? Di mana ada pelayanan sosial? Adakah fasilitas rekreasi di sini? Gitu ya. Ini ditanyakan oleh saudara. Kemudian yang keempat, insiden kejahatan di lingkungan dan pengamanannya. Ini berhubungan dengan keamanan lingkungan. Ya, sebaiknya diketahui apakah cukup aman lingkungan tempat tinggal keluarga atau mungkin sering sekali terjadi pencurian, kejahatan di lingkungan keluarga, ya. Karena ini penting untuk adanya rasa aman di keluarga. Ini lingkungan sosial ya yang harus dikaji. Oke. Saya balik lagi screen ke atas. Ini kenapa yang bawah ini tidak pada buka kamera ya? Oke. Kemudian masih di dalam aspek lingkungan sosial juga dikaji keluarga ini apakah keluarga yang mobile ya. Saudara tanya sudah berapa lama dia tinggal di situ, bagaimana mobilitas geografis keluarga, artinya keluarga ini apakah pindah-pindah ya, tahun ini 2 tahun kontrak di sini, nanti 2 tahun kontrak di mana lagi gitu ya, itu ditanyakan. Jadi secara geografis apakah keluarga tinggal di satu tempat, apakah itu rumahnya sendiri atau ngontrak, kemana kalau berpindah bermigrasi atau dia pindahan dari mana. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksinya bagaimana? Ini tadi juga saya sudah sampaikan ketika kita bicara perkumpulan etnis. Jadi, bagi sebuah keluarga mengikuti sebuah perkumpulan itu sebuah kebutuhan. Ya, tidak boleh keluarga itu hidup di tengah-tengah masyarakat sendirian, tidak pernah ada interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu perlu saudara tanya, apa perkumpulan yang dimiliki? Ini tidak harus perkumpulan sesuku ya, kalau ini perkumpulan di lingkungan sosial. Misalnya apa? Apakah keluarga ibu mengikuti arisan di lingkungan RT RW atau di lingkungan kompleks gitu? Ya, Bu Yeti tinggal di komplek Kemenkes, itu jelas setiap bulan ada arisan warga kompleks gitu ya. Itu penting. Ya, nggak boleh nggak ikut karena kita harus berinteraksi dengan tetangga. Kemudian itu perkumpulan itu siapa saja dan apa saja yang dilayani, berapa kali dalam 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun. Bagaimana perasaan keluarga menjadi anggota perkumpulan tersebut? Apa manfaat yang dirasakan keluarga? Perkumpulan ini banyak. Anda bisa tanya, oh iya saya ikut majelis taklim. Nah, itu bulanan ngajinya, Bu. Mingguan gitu. Gimana rasanya Ibu di majelis taklim? Aduh, rasanya kalau sudah mendengarin ustazah tuh adem gitu. Kalau sudah ketemu dengan sesama orang pengajian itu rasanya betah gitu ya. Itu adalah hal yang penting di dalam keluarga. Begitu juga bapak-bapaknya. Jangan ibunya saja yang majelis taklim, bapak-bapaknya juga ada majelis. Itu kalau orang Islam. Ya tentu kalau orang yang di luar Islam, agama Kristen, agama Katolik, itu dalam perkumpulan agama ada, ya perkumpulan lingkungan tetangga itu juga ada. Cuman kalau bapak-bapak itu biasanya sih relatif lebih jarang ya, tetapi paling tidak adalah anggota keluarga. Anaknya, misalnya ada Karang Taruna, apakah anaknya ikut ke perkumpulan organisasi Karang Taruna? Berapa lama mereka berkumpul dengan remaja di sekitarnya? Itu ditanyakan. Ngapain harus ditanyakan, Bu? Itu keluarga yang benar tuh yang seperti itu. Kalau keluarga itu tidak pernah ada interaksi dengan keluarga lain, misalnya mau berangkat kerja, masuk mobil semua, keluar dari komplek, oke, nggak pernah tuh ya, masuk lagi ke rumah, hanya naik mobil, turun di garasi, masuk ke rumah, tetangga meninggal di sebelah juga dia tidak tahu. Karena begitu, hanya dikurung di rumah. Itu keluarga dari sisi keperawatan tidak sehat secara sosial. Ya, itu.
Jadi sesungguhnya keluarga itu harus berinteraksi. Maka Anda tanyakan, sistem pendukung atau jaringan sosial di keluarga, ya. Ya di mana saja dia perlu bantuan-bantuan apa saja, apakah dari teman, dari tetangga. Nah, tidak bisa keluarga itu hidup sendiri tanpa berinteraksi dan mendapat bantuan dari lingkungan sosial. Ya, contohnya nih, keluarga tiba-tiba stroke. Kalau nggak punya hubungan baik dengan lingkungan sosial, siapa mau nolong? Semua akan memberikan pertolongan jika keluarga ini memang sudah terbiasa berinteraksi dengan keluarga. Kalau tidak, mana akan tahu dia. Ya, setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena dia adalah makhluk sosial. Ya, maka dia harus kaji. Maka saudara harus kaji. Struktur keluarga. Nah, ini saudara sudah belajar loh tentang struktur keluarga ya. Moya udah ya, struktur keluarga, struktur komunikasi, struktur kekuatan keluarga. Ya kan ya? Ya Moya ya, Moya Salim. Udah belajar belum? Jadi pada dasarnya mengkaji itu berdasarkan konsep loh. Moya, udah belajar tentang struktur keluarga? Coba Moya sebutkan struktur apa saja. Salah satunya itu struktur komunikasi. Masih ingat gak? Atau masih lupa? Orang belajarnya baru kok masih lupa bagaimana? Masih ingat Moya Salim? Ah, belum ingat. Hilda Silvi ingat nggak? Struktur keluarga? Izin menjawab, Ibu. Moya mau jawab. Silakan, tunggu Silvi Ya, ya. Oke, struktur keluarga itu ada 4 ya, Bu. ada 4. Coba sebutkan. Yang pertama itu ada kekuatan hukum, yang kedua ada referent power, yang ketiga ada reward power, dan yang terakhir ada coercive power. Masing-masing ada rinciannya enggak? Ada, Ibu. Hmm. Yang kekuatan hukum itu tumbuh secara mandiri berkat adanya hierarki atau pemimpin. Hmm. Ada Terus enggak yang sebentar. Ini yang ngasih kuliah siapa ya? Nanti saya klarifikasi. Ada nggak struktur komunikasi, struktur kekuatan gitu? Struktur komunikasi ada nggak? Siapa? Moya. Mana kok hilang Moya? mana ini ya? Komunikasi fungsional, Ibu. Ada. Struktur tadi yang Anda sebutkan itu struktur power ya. Terus jadi ada struktur kekuatan, ada struktur komunikasi, ada struktur apa lagi? Struktur peran. Struktur peran. Nah, itu yang saya maksud. Oke, terima kasih Moya. Jadi, saya hanya ingin meyakinkan bahwa saudara sudah mendapatkan materi itu. Karena kalau saya memberikan pengkajian itu belum dapat, nggak nyambung nanti. Ya, terima kasih Moya. Terima kasih Silvi nanti ya. Jadi, saudara harus paham bahwa di keluarga itu ada struktur. Nah, struktur-struktur inilah yang harus dikaji. Tentu tidak semua struktur akan dikaji ya, hal-hal yang penting saja. Salah satu yang sering menjadi masalah adalah komunikasi di dalam keluarga. Ya, maka pola komunikasi yang terdapat dalam struktur keluarga itu perlu dikaji. Bagaimana cara keluarga berkomunikasi? Apakah fungsional atau tidak fungsional? Komunikasi yang fungsional itu yang bagaimana? Yang memang menimbulkan sebuah situasi saling nyambung, hangat atau warm, saling mengerti gitu ya. Nah, ini harus ditanya di keluarga, bagaimana cara keluarga berkomunikasi. Ayah dengan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak, anak dengan ayah, dan selanjutnya. Itu seperti apa pola komunikasinya? Seberapa dekat dan jelas keluarga saling mengenali perasaan? Itu melalui komunikasi. Apakah keluarga dapat mengekspresikan perasaan dan bisa saling memberi umpan balik? Nah, saudara sebagai keluarga juga kan, apakah saudara bebas mengemukakan perasaan kepada ayah ibu mungkin, kepada kakak mungkin? Ya, apakah kalau ada masalah di kampus, saudara bisa share kepada ibu Anda?
Misalnya Nuraini bilang, Bu, tadi aku dimarahin lu sama Bu Yeti karena terlambat masuk ke kelas. Gitu ya. Itu kan mungkin buat Anda stres ya ketika dimarahin dosen. Bisa nggak saudara mengekspresikan perasaan kepada siapa gitu? Itu kalau komunikasi di keluarga itu Anda baik ya, apapun perasaan yang menekan itu bisa dibicarakan dengan keluarga. Ya, itu keluarga yang benar komunikasinya. Ya, tapi kalau seorang anak ketika mau mengemukakan perasaannya merasa takut, merasa malah diomelin, nah itu kan kurang bagus pola komunikasinya. Harusnya hangat komunikasi di dalam keluarga itu. Itu yang fungsional. Bagaimana apakah keluarga memiliki kemampuan mendengar? Ya, mendengar itu penting. Mendengarkan anak cerita keluhannya, cerita kebahagiaannya itu sangat penting. Ya, dan bukan hanya anak yang sudah besar, anak kecil itu perlu didengar ketika dia ingin menceritakan pengalamannya. Misalnya, bahkan harus dirangsang. Ya, kalau dengan cucu, saya kalau misalnya ketemu cucu, itu kadang menyediakan diri hanya untuk mendengar mereka bercerita tentang apa pengalaman dia di sekolah. Walaupun pegel sebenarnya dengerinnya, balik lagi ceritain. Oma, tadi aku naik prosotan terus jatuh. Aku sakit lututnya gitu. Aku tadi nonton itu, nonton Anaconda, misalnya gitu ya. Itu itu harus ditatap mata anak itu, didengar. Oh iya, gitu ya. Jadi harus di direspon. Apakah itu penting Bu dalam keluarga? Saya jawab sangat penting bagi pertumbuhan seorang anak balita. Dan mendengar itu tidak semua orang bisa gitu. Mendengar tuh bukan dengok, ya terus ceritain aja. Nih Oma sambil ngetik ya, nggak bisa begitu. Kalau mendengar itu bertatap mata, memberi respon dengan mengatakan, oh iya bagus, pinter gitu ya. Nah seperti itu. Apakah itu dilakukan di keluarga? Ketika anak-anaknya ada yang balita, ada yang anak sekolah gitu. Ya tentu mendengar anak remaja seperti saudara beda lah ya. Artinya dalam sikap berbicaranya, di dalam sikap tubuhnya. Setiap tahap perkembangan anak didengar dengan cara yang berbeda. Ya, ini kalau anak mau cerita, aku mau cuci piring, mau nyapu gitu. Kasihan anak itu tidak mampu mendengar si ibu ini, gitu. Ya, oke. Bagaimana kemampuan memvalidasi? Dalam komunikasi itu harus divalidasi. Oh begitu. Jadi kamu tadi jatuh. Mana lututnya yang jatuh coba? Iya, ini dikasih apa? Minyak. Kalau lutut jatuh tuh dikasih apa sekarang kalau di sekolahan? Dikasih betadin gitu kali ya, dikasih plester. Itu divalidasi. Senang sekali. Dia diberi perhatian. Kemudian frekuensi komunikasi berlangsung. Berapa lama berkomunikasi dengan anak, dengan ayah, dengan ibu, komunikasi itu berapa lama dalam sehari? Apakah tidak pernah berkomunikasi sama sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya masing-masing, anak ya anak gitu ya, semuanya masing-masing. Ini komunikasi yang kurang fungsional, ya. Oke, kemudian tanya kalau ada pesan-pesan penting tuh bagaimana cara menyampaikannya. Misalnya ada hal terkait dengan tunggakan uang sekolah. Kepada siapa anak ini mau bercerita? Kepada ibu, kepada bapak? Atau kepada bapak saja langsung gitu. Nah ini pola komunikasi dalam keluarga ini perlu dikaji karena sebetulnya akan banyak masalah. Ya hari ini dan ke depan ini soal komunikasi antar anggota keluarga ini banyak masalah bisa diidentifikasi terutama pada keluarga-keluarga di mana bekerja semua anggota keluarga. Ya, orang bekerja semuanya bukan berarti tidak komunikasi di dalam keluarga. Ya, tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia itu banyak yang berhubungan dengan pola komunikasi yang tidak fungsional, tetapi disfungsional. Ya, oke, banyak yang harus ditanya ya dalam komunikasi. Nanti silakan Anda pelajari. Ini tadi struktur kekuatan ya. Tadi Anda sudah didasari oleh konsep-konsep tentang kekuatan atau power di dalam keluarga. Yang paling ditanyakan pertama, yang berhubungan dengan kekuatan adalah keputusan.
dalam keluarga. Siapa pengambil keputusan dalam keluarga? Keputusan dalam hal keuangan, keputusan dalam hal pekerjaan, dalam hal kegiatan anak-anak dan sebagainya. Ini Anda tanyakan. Sehingga ketika Anda mengintervensi itu tidak salah sasaran. Ya. Oke, bagaimana pentingnya keputusan bagi sebuah keluarga? Bagaimana teknik-teknik mengambil keputusan di keluarga? Apakah cukup demokrasi? Apakah otoriter? Ayah pokoknya kalau kata ayah A, semua anggota keluarga kudu A gitu. Atau bisa nego gitu, bisa kompromi. Ya, ayah jangan dong aku disuruh pulang sampai di rumah jam 7. Perjalanan kan jauh macet, ayah. Bisa jam 8 dong gitu. Itu itu nego ya. Malam Minggu kalau mau keluar boleh, tetapi jam 9 sudah harus di rumah. Nah, itu adalah sebuah keputusan dan kebijakan di keluarga yang harus ditaati. Kemudian kalau tidak jam 9 sampai ke rumah, apa hukumannya? Itu harus disepakati dalam keluarga. Jangan keluarga menerapkan sebuah aturan tetapi tidak diberitahu kepada seluruh anggota keluarga. Ini kekuatan yang sifatnya otoriter ya, tidak bisa kompromi. Itu mungkin juga tidak bisa diterima oleh semua anggota keluarga. Jadi hal ini ditanyakan ya. Struktur peran. Siapa berperan apa dalam keluarga? Saudara harus setelah mengkaji itu harus mampu menggambarkan bagaimana peran setiap anggota keluarga. Ya, ayah sebagai apa? Pencari nafkah, ibu sebagai pencari nafkah juga, tetapi plus ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga gitu. Atau sebaliknya, ayahnya yang mengatur di rumah karena tidak punya pekerjaan, ibunya yang bekerja. Itu kan peran. Kalau peran itu terbalik, adakah konflik peran? Karena secara normatif bapak yang harusnya mencari nafkah, ibu yang di rumah. Kalau terbalik, adakah konflik gitu? Kalau tidak ada konflik, sama-sama menyadari bahwa ini adalah penting semuanya, ya nggak ada masalah. Tapi kalau bapaknya merasa harga dirinya rendah karena tidak bisa mencari nafkah gitu, ibunya merasa sombong karena dia punya pencaharian, nah itu akan terjadi konflik. Ya, apakah cukup fleksibel peran-peran itu di keluarga? Ya, itu peran formal. Dan peran informalnya saya kira peran informal ini adalah peran yang samar. Siapa dan peran informalnya apa gitu. Misalnya peran informal itu seorang bapak juga seorang guru ngaji di rumahnya gitu ya. Itu peran formal dan peran informal ditanyakan oleh saudara di keluarga saat melakukan pengkajian. Oke, model peran saya kira Anda tanyakan juga ya. Ngajar. Tunggu ya, lagi ngajar dulu. Ngajarnya nyambung sampai jam 1. Sebentar. Ya sebentar lah di sela-sela. Bingung aku juga. Gimana? Ngajar kudu segala kerapat harus. Aduh maaf kedengaran ya. Lupa. Ya dosen bingung. Kudu rapat, kudu menilai, kudu ngajar. Entah yang mana dulu yang mau dikerjain. Oke, kita lanjut ya. Oke, fungsi keluarga. Pasti sudah dipelajari fungsi keluarga. Ini harus dikaji fungsi keluarga itu. Salah satu yang penting sekali dikaji adalah fungsi afektif dalam keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa memahami, bisa saling memahami kebutuhan-kebutuhan psikologis setiap anggota keluarga. Ya, enak banget kalau keluarga itu bisa mengerti anak-anaknya, ayahnya bisa mengerti ibunya, ibunya bisa mengerti ayahnya, gitu ya. Komunikasinya juga fungsional, harmonis keluarga itu. Tapi sekarang kan udah mulai susah ya mencari keluarga yang harmonisnya seperti yang saya sampaikan. Jadi, apakah anggota keluarga ini merasa kebutuhan individu lain dalam keluarga itu dirasakan? Mengerti perasaan anak-anaknya terutama. Ya, suami mengerti kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, baik itu secara psikologis maupun secara yang lainnya ya, misalnya aspek keuangannya ya. Jadi anak-anak dan keluarga ini kan bukan hanya mengerti atau memahami kebutuhan secara fisik, secara material, tetapi juga
kebutuhan psikologis. Ini ya. Jadi fungsi afektif ini adalah mengkaji kebutuhan setiap anggota keluarga dari sisi psikologis. Apakah mereka merasa punya beban dalam keluarganya? Ya, apakah mereka bisa mentoleransi adanya perbedaan di dalam keluarga? Ya, gitu. Itu fungsi afektif. Nanti saudara akan dapat form pengkajian ya yang isinya saya kira sudah terstruktur. Ya, form pengkajian keluarga. Nih, masih fungsi afektif banyak. Bagaimana menciptakan kehangatan, bagaimana anggota keluarga saling mendukung satu sama lain gitu ya. Bagaimana mereka akrab gitu ya di dalam keluarga. Kalau di daerah ya, di desa, umumnya rasa saling mendukung setiap anggota keluarga itu lebih baik daripada orang-orang yang ada di perkotaan. Ya, bagaimana kakak bisa mengantar adiknya untuk ke masjid gitu. Itu terjadi di desa itu. Kalau di kota kayaknya udah lu gue urusan lu urusan gue gitu ya. Nah, itu nggak bagus sebetulnya ya. Apa saking repotnya gitu ya. Keluarga juga ada yang penting uang disediakan. Nih uang jatahnya gitu. Tapi nggak pernah bertanya bagaimana perasaan anak di sekolahnya atau di tempat lain dengan temannya. Nah, ini kecenderungan kehidupan di kota, fungsi afektif keluarga ini menurun. Ya beda dengan di desa. Saya bisa pastikan ini beda. Keakraban keluarga, keakraban dengan tetangga. Ya, saudara kaji fungsi afektifnya nanti ya. Fungsi sosialisasi, kaji cara keluarga membesarkan anak dalam hal bagaimana keluarga mengontrol perilaku anak. Dalam hal disiplin. Dalam hal memberi penghargaan dan memberi hukuman. Ini yang nomor 1, ini sangat urgent ya saudara kaji, terutama di perkotaan dan di keluarga-keluarga yang sangat sibuk. Ya, apakah disiplin anak ini cukup baik? Apakah kalau anak mendapat sebuah prestasi, mampu mengerjakan tugasnya, itu dihargai? Dan apakah anak diberi hukuman ketika dia melanggar disiplin yang ditentukan keluarga? Nah, satu hal yang harus saya tekankan, tidak semua keluarga yang punya aturan, aturannya dikomunikasikan. Tahu-tahu anaknya dihukum aja. Karena katanya melanggar aturan. Padahal anak sendiri tidak diberitahu tentang aturan tersebut. Ya, ini tolong dikaji. Apakah keluarga mensosialisasikan aturan-aturan disiplin anak dan hukumannya apa? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Ya. Tapi kalau perawat yang belajar tentang konsep keluarga, saya lihat bagaimana menerapkan hal ini bagus sekali. Sehingga anak-anaknya itu cukup disiplin, cukup tahu apa yang harus dia lakukan, dia akan mendapat penghargaan dari orang tuanya jika dia bisa mengerjakan tugasnya, dan dia tahu bahwa saya akan dihukum ketika saya tidak melakukan hal yang diharuskan. Misalnya sholat tidak boleh telat. Ya, misalnya orang Islam ya harus sholat setiap hari sebanyak 5 waktu. Ketika kamu terlewat 1 kali sholat, maka ayah akan berikan poin hukuman 1. Itu ada yang begitu bagus saya melihatnya. Sehingga anak ini menjadi disiplin dalam hal menjalankan agamanya. Otonomi dan ketergantungan, mereka bisa memberi dan menerima cinta, latihan perilaku, kemampuan beradaptasi, ini fungsi-fungsi sosialisasi ini harus dikaji oleh saudara ya. Sehingga nanti anak-anak di dalam keluarga, setiap anggota dalam keluarga menjadi masyarakat sosial. Ya jangan juga anak itu dikurung setiap hari gitu ya di dalam rumah. Tidak boleh keluar, tidak boleh interaksi. Ini nanti fungsi sosialisasi dari si anak ini kurang bagus ya. Oke, fungsi perawatan kesehatan saya kira Anda sudah semester 6 ya sekarang ini ya. Ini sudah tidak haruslah saya jelaskan lagi ya. Beberapa
fungsi perawatan kesehatan. Jadi setiap keluarga itu punya fungsi merawat kesehatan setiap anggota keluarganya. Ada banyak yang harus ditanyakan tentang pola-pola dalam perawatan. Dan saya kira ini Anda sudah paham, tidak perlu saya jelaskan. Batasan sehat sakit, menilai tingkat kesehatan, dan sebagainya. Ini fungsi perawatan kesehatan, bagaimana tentang konsumsi makanan. Ini yang harus dipertanyakan oleh saudara. Ya, tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Anda bisa pelajari. Saya yang kira-kira Anda sudah sudah familiar lah. Saya tidak jelaskan karena Anda akan bisa menjelaskannya ya. Baik. Selanjutnya ini masih fungsi perawatan kesehatan, kebiasaan tidur dan istirahat, latihan dan rekreasi, kebiasaan minum obat-obatan. Mungkin ini yang saya akan lebih tekankan. Di keluarga itu sekarang banyak sekali menggunakan obat secara tidak pada tempatnya. Misalnya, bagaimana kebiasaan membeli obat? Di mana dia beli obat? Apakah membeli obat itu semuanya pakai resep atau mana yang diresepkan memang harus resep, dia beli pakai resep. Ya, kemudian bagaimana cara menyimpan obat? Bagaimana kalau obat itu sudah diminum, apakah dia simpan sesuai dengan ketentuannya, misalnya pada suhu tertentu? Tahu nggak dia yang disebut dengan expire date obat? Ada keluarga yang tidak tahu kadaluarsanya obat. Ya, bagaimana cara melihat label kadaluarsa obat? Itu tidak semua keluarga tahu. Misalnya obat itu di dalam papan ya, satu papan obat atau satu strip istilahnya. Dia harus tahu melihat expire-nya di mana. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu dikaji. Apakah Ibu tahu untuk sebuah obat ini di mana melihat expire date-nya gitu. Tahukah cara menyimpan obat kalau dia sirup? Kalau dia bubuk, cara menyeduhnya bagaimana? Yang penting karena berdasarkan hasil kajian itu banyak yang tidak tahu. Ya, oleh karena itu saudara perlu kaji kebiasaan penggunaan dan penyimpanan obat-obat di rumah. Riwayat kesehatan keluarga, gampang ya saya kira Anda kaji. Coping keluarga. Coping adalah suatu cara keluarga di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, atau stresor. Setiap di keluarga tentu ada stresor. Ya, bagaimana cara keluarga itu menyelesaikan stresornya. Ini mereka punya coping yang konstruktif atau tidak. Lalu saya sampai 9.40 ya. Lupa jadwalnya. Izin menjawab ya, Ibu. Oke, masih ada waktu ya. Ini sudah belajar di perawatan kesehatan jiwa. Ya, mental health. Bagaimana keluarga dalam menghadapi stresor. Apakah keluarga bertindak secara realistis dan objektif dalam situasi yang penuh stres? Apa strategi coping keluarga dalam menghadapi stresor? Nah, udah belajar belum coping? Halo? Udah ya? Saya tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang coping keluarga. Di sini ada di dalam slide itu, tapi saya tidak jelaskan ya strategi coping. Misalnya kalau ada stres bicara kepada orang yang dipercaya, menggunakan humor, mengontrol makna dari masalah, memecahkan masalah bersama, atau ada fleksibilitas peran di dalam menyelesaikan sebuah stresor. Ada strategi coping eksternal, artinya di dalam memecahkan masalah dia mencari informasi, melibatkan diri dalam kegiatan, gitu ya. Nah, Anda harus lihat apakah strategi copingnya cukup fungsional atau disfungsional. Kalau ada stres, kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau adanya perlakuan kejam terhadap anak, itu strategi coping yang disfungsional. Misalnya anak tidak bisa mengerjakan PR, dimarahi sampai anaknya nangis. Itu sudah strategi coping yang disfungsional. Ya, tidak konstruktif.
Ya, ada stres, ditagih utang, yang berhutang adalah istrinya, maka suaminya melakukan kekerasan, ditonjoklah istrinya, ditendanglah istrinya. Itu strategi coping yang salah. Harusnya bukan begitu. Ya, itu coping keluarga. Oke, kemudian yang pada tahap pertama penjajakan ini adalah pemeriksaan fisik dari anggota keluarga. Lakukan physical assessment pada seluruh anggota keluarga. Jadi kalau anggota keluarganya ada 6, maka ke-6-6-nya saudara lakukan pemeriksaan dengan metode head to toe atau saudara dengan metode sistem. Itu terserah. Nah, ini Romawi 6 ini adalah akhir dari pengkajian tahap pertama. Mungkin tadi saya lupa menjelaskan bahwa pengkajian itu ada 2 tahap pada keluarga. Pertama adalah pengkajian tahap 1. Itu mengkaji secara umum apa yang menjadi masalah di keluarga, apa data keluarga. Dan pada akhir pengkajian tahap 1, saudara akan dapat menemukan gambaran kesehatan keluarga. Saudara mungkin akan menemukan masalah di keluarga, ya, tetapi belum mengarah kepada masalah keperawatan. Ya, dari berbagai data 1 Romawi sampai 6 Romawi, sekali lagi saudara akan dapat menemukan gambaran status kesehatan keluarga. Anda bisa mengatakan kesimpulannya, oh keluarga ini sehat dari segala hal, bagus gitu. Jadi nanti lebih mengarah kepada upaya-upaya peningkatan kesehatan. Ya, atau sebaliknya, oh di keluarga ini ternyata banyak sekali masalah kesehatan yang menyangkut fisik misalnya. Secara sosial ekonomi sangat rendah. Bapaknya hanya penarik becak. Ya, saat ini dia menderita tuberkulosis paru. Ibunya umur 29 tahun, hamil dan tekanan darahnya tinggi. Ya, itu saudara harus sudah catat. Anak remajanya yang berumur 15 tahun ternyata pecandu narkoba. Ya kan? Anak keduanya yang berumur 4 tahun ternyata gizi buruk. Ya. Jadi Anda menemukan keluarga ini betul keluarga yang perlu bantuan asuhan keperawatan. Dengan sosial ekonomi yang rendah, ya, bapaknya menderita penyakit tuberkulosis dan itu sangat menular, ibunya hamil dengan preeklamsia, itu anak pertamanya pecandu narkoba, anaknya yang nomor kedua atau ketiga atau keempat gitu ya mengalami gizi buruk. Itu akan ditemukan setelah saudara melakukan penjajakan tahap pertama. Ya. Oke. Sesudah itu saudara akan masuk kepada pengkajian tahap kedua. Ya, pengkajian tahap kedua ini adalah pengkajian terhadap tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan. Kita akan menggunakan teori Freeman. Ada Friedman, ada Freeman ya, itu 2 orang yang berbeda. Kalau yang satu nulisnya Friedman, Friedman. Kalau pengkajian tahap 2 ini teorinya Freeman, seperti yang terlihat di dalam slide tersebut. Pengkajian tahap 2 ini dilakukan setelah pengkajian tahap 1. Yang tadi, Romawi 1 sampai dengan Romawi 6, sampai dengan coping keluarga. Nah, pengkajian tahap 2 ini bertujuan untuk menggali kemampuan keluarga dalam menangani permasalahan yang ada. Terutama ya permasalahan. Bagaimanapun prioritas seperti yang tadi apabila ada masalah kesehatan. Ya. Oke. Kembali tugas keluarga. Ini saya akan nanya dulu. Tolong cari dalam catatan saudara. Ya. Apa 5 tugas keluarga menurut Freeman? Apa saja 5 tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan menurut Freeman? Silakan raise hand. Siapa yang sudah ketemu di catatannya? 5 tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan menurut Freeman.
Raise hand please. Ada? Sudah menemukan? Siapa yang mau menyebutkan? Halo? Cepetan ya, waktunya sedikit lagi. Iya, Bismil. Oke, Ya, Ibu. Bismil. Silakan, Bismil, jelaskan. Menurut Freeman itu ada mengenali masalah kesehatan. Yang Ya. kedua, mengambil keputusan masalah kesehatan terhadap keluarganya yang sakit. Terus yang ketiga, merawat keluarga yang sakit. Yang keempat, memodifikasi lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak terhadap kesehatan keluarga. Selanjutnya, yang terakhir, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, Ibu. Oke, good. Terima kasih Bismil Hanifah ya, yang sudah dengan clear menyebutkan 5 tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan. Nah, sekarang didasarkan pada 5 tugas itulah saudara akan mengkaji apakah keluarga telah menjalankan 5 tugas pemeliharaan kesehatan. Walaupun statement yang kedua mungkin agak keliru ya, nanti harus dibetulkan. Oke, baik, kita bicara tentang pengkajian tahap 2, menggali seberapa jauh keluarga menjalankan tugas nomor 1. Tugas nomor 1 itu adalah keluarga harus mengenali keadaan keluarganya. Jadi gali oleh saudara sejauh mana keluarga mengenali keadaan keluarganya, terutama apabila ada fakta berupa masalah kesehatan. Ya, misalnya ada penyakit tuberkulosis tadi, seperti pada sebuah keluarga penarik beca. Ya, maka saudara ujungnya nanti harus tahu apakah ibu istrinya dan anak-anaknya kenal dengan TBC yang diderita oleh Tuan A. Gitu. Ya, saudara harus tanya, apakah dia tahu tentang TBC? Apakah dia tahu tentang tanda dan gejala TBC? Penyebab TBC, apa saja faktor yang mempengaruhi kejadian TBC? Sesudah dia tahu, tanya yang terakhir, apakah Bapak Ibu mengenali, tahu bahwa Bapak A yang sehari-hari menarik beca ini, suami si ibu, menderita tuberkulosis? Ya bisa saja orang itu tahu apa itu TBC, tapi dia tidak mengenali bahwa di keluarganya ada yang berpenyakit tuberkulosis. Itu yang dimaksud mengenali. Ya. Oke, yang kedua, gali kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap masalahnya. Nah, ini tadi siapa Bismil? Kamu tadi mengambil keputusan yang tepat, apa-apa tuh tadi? Ya, kayaknya statementnya agak kurang tepat. Yang betul ini, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan pemecahan masalah atau tindakan terhadap masalahnya. Jadi gini, kalau yang diinginkan adalah kalau dia tahu bahwa suaminya TBC paru, maka tindakan yang tepat adalah 1, dia harusnya berobat selama 6 bulan minimal. Yang kedua, dia harus makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung protein. Yang ketiga, dia harus cukup istirahat. Yang keempat adalah dia harus berperilaku menjaga agar tidak menularkan TBC-nya kepada anggota keluarga yang lain. Yang kelima, dia harus kontrol setiap bulan ke puskesmas. Itu adalah keputusan-keputusan yang harus dia ambil ya agar bisa selesai masalah tuberkulosisnya. Itu keputusan bahwa saya akan menutup mulut ketika batuk. Saya akan memelihara lingkungan agar sinar matahari masuk. Saya akan berjemur tiap hari agar saya sehat gitu ya. Di mana kuman TBC ini kan akan lemah dengan sinar ultraviolet. Nah, itu adalah keputusan yang harusnya diambil untuk satu masalah kesehatan tuberkulosis. Ya, kalau anaknya gizi buruk tadi, apakah benar si ibu ini tindakan-tindakannya tepat untuk mengatasi gizi buruk?
Misalnya apa? Membawa anak ke posyandu. Setiap bulan menimbang, memberikan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan anak. Gitu ya, memberikan vitamin, membawa anak ke puskesmas untuk kontrol kalau dia gizi buruk. Apakah dia memutuskan untuk itu terhadap masalah anak gizi buruk, ya atau tidak? Itu yang harus Anda gali. Ada kemungkinan keluarga itu tidak mengenal anaknya gizi buruk. Anaknya punya masalah berat badan gitu. Bisa jadi dia menganggap itu bukan masalah. Sehingga dia tidak mengambil keputusan itu, tapi membiarkannya saja seperti biasanya anak yang tidak punya masalah. Nah, itu adalah cara saudara menggali, mengambil keputusan. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saudara bisa create nanti untuk mengambil suatu data tentang pengambilan keputusan. Gali kemampuan keluarga dalam merawat anggota yang sakit atau tidak mampu. Antara keputusan dengan kemampuan merawat itu berhubungan pertanyaannya. Contoh, kalau keluarga tadi menderita tuberkulosis, apa yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk merawat anggota keluarga yang tuberkulosis? Ya, sejauh mana keluarga tahu perawatan TBC? Ya, sejauh mana yang dibutuhkan fasilitas untuk merawat pasien TBC di rumah? Ya, apakah keluarga tahu bahwa di puskesmas itu tersedia obat untuk terapi TB dan sifatnya paket? Bagaimana sikap keluarga terhadap yang sakit? Jadi, kalau saudara ingin bertanya tentang tahukah keluarga, mampukah keluarga merawat sesuatu penyakit, saudara harus tahu dulu secara teori merawat penyakit TBC itu bagaimana. Saudara harus tahu dulu merawat anak dengan gizi kurang atau gizi buruk itu bagaimana. Baru saudara berani bertanya kepada keluarga. Jangan sampai saudara bertanya tetapi tidak ada guide-nya. Apa yang harus saya tanyakan? Karena saudara tidak tahu bagaimana sebenarnya cara merawatnya. Ya, jelas. Kalau saudara ingin bertanya, bisakah dia merawat? Maka saudara harus bisa dulu. Harus tahu dulu bagaimana cara merawatnya. Sekali lagi, kalau Anda tidak tahu, Anda tidak akan tahu apakah keluarga ini benar atau tidak merawatnya. Jelas ya maksud saya ya. Karena kebanyakan mahasiswa ketika sudah turun ke lapangan menggali ini, dia sendiri tidak tahu cara merawatnya. Jadi pertanyaannya ngawur. Tidak pakai pola. Nah, tolong itu ya. Itu untuk menggali tugas nomor 3. Oke, gali nomor 4. Itu memelihara lingkungan untuk menunjang kesehatan keluarga. Secara umum tadi saudara sudah menggali kondisi lingkungan keluarga ya. Tapi pada penjajakan tahap kedua, kemampuan, tolong dengar ya, tolong dengar dan catat, bahwa mengkaji lingkungan pada pengkajian tahap kedua adalah pengkajian lingkungan yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang sedang terjadi. Dan faktor itu berbeda-beda untuk setiap masalah. Misal, untuk TBC paru, maka lingkungan yang harus saudara kaji adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap penyakit TBC paru. Ya, kalau saya harusnya bertanya, tetapi lama ya kalau bertanya. Misalnya, bagaimana ventilasi ruangan? Bagaimana cahaya matahari masuk atau tidak ke ruangan? Ya, itu lingkungan. Bagaimana apakah di lingkungan terdapat satu tempat untuk buang ludah si penderita TBC? Itu adalah lingkungan yang berhubungan dengan penyakit paru. Pertanyaannya adalah apakah keluarga melakukan upaya-upaya pemeliharaan, selalu membuka pintu jendela agar matahari masuk ke rumah. Ya, mempertahankan kelembaban yang baik untuk rumahnya karena kuman TBC itu berkembang pada suhu udara lembab. Itu lingkungan. Lain lagi lingkungan kalau masalahnya diare. Saudara jangan nanya hanya pencahayaan. Diare itu hubungannya lingkungannya dengan sampah, dengan serangga.
Ya kan? Dengan cara menutup makanan agar tidak ada lalat. Jadi beda. Lingkungan yang berhubungan dengan TBC paru, dengan lingkungan yang berhubungan dengan gizi kurang, dengan lingkungan yang berhubungan dengan kondisi diare. Itu berbeda yang harus Anda tanyakan. Jadi kalau begitu, menggali tugas keluarga itu bukan secara umum, tetapi gali tugas keluarga yang 5 untuk setiap masalah kesehatan. Jadi kalau tadi saudara punya masalahnya, bapaknya TBC, ibunya preeklamsia, anaknya gizi buruk, maka saudara akan 3 kali menggali ini. Sehingga saudara akan punya jawaban 15. 15 hasil penggalian tahap 2 untuk TBC paru, 5 data hasil pengkajian pada ibu hamil preeklamsia, 5 tugas keluarga terhadap anaknya yang gizi kurang. Tolong diingat. Ya. Menggali tahap kedua bukan 1 kali secara umum, tapi gali 5 tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan setiap individu yang mengalami masalah kesehatan. Jelas? Halo, Salwa, jelas? Salwa Putri, dengar nggak Bu Yeti? Jelas nggak yang Bu Yeti jelaskan? Saya mengulangan berulang-ulang ya, jangan salah nanti kalau Anda praktek dan kalau Anda ujian. Tugas kelima adalah menggali kemampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial. Sejauh mana keluarga mengetahui ketersediaan fasilitas? Ibu tahu di sini ada puskesmas, Ibu tahu di sini ada posyandu, ada posbindu, ya, ada pos PTM gitu. Itu tanya, tahu nggak keluarga? Ya, apakah keluarga paham keuntungannya yang dapat diperoleh jika datang ke puskesmas, ke posyandu? Ya, bagaimana pengalaman dia menggunakan puskesmas, menggunakan posyandu? Apakah ada fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh keluarga apa saja? Ya, dekat ke rumah sakit, dekat ke klinik, dekat ke puskesmas, apapun bisa dijangkau, bagus. Tapi kalau nanti Anda bertugasnya di Papua sana untuk bisa menjangkau puskesmas itu 1 hari 1 malam perjalanan gitu ya. Nah, ini yang penting. Ya, bagaimana harapan keluarga terhadap perilaku pelayanan kesehatan? Ini adalah yang harus digali dari tugas nomor 5. Jelas? Oke. Baik. Nah, misalnya masalah kesehatan TBC paru. Ya. Bagaimana kemampuan mengenal TBC paru? Bagaimana kemampuan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan terhadap klien TBC paru? Gimana kemampuan merawat klien TBC paru? Bagaimana kemampuan memodifikasi lingkungan untuk penanganan TBC paru dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk TBC paru? Kalau anak gizi buruk, sama. Anda kaji ini. Kalau ibu hamil dengan preeklamsia, sama. Saudara tanyakan ini. Ya? Ini yang tadi saya katakan. Setiap masalah kesehatan kita tanyakan 5 tugasnya. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Tadi rasanya saya punya tugas ya. Oke. Gini. Selanjutnya ada tugas untuk saudara. Saudara buat 3 kelompok saja. Mungkin ada beberapa kelompok ya, tapi saya minta difus, dipushi, artinya dirombak. Ada berapa kelompok untuk keperawatan keluarga? Halo? Izin Ibu, ada 4 Ya, kelompok. ada 4 kelompok. Saya minta yang kelompok keempat disebar aja ke kelompok 1, 2, 3 untuk tugas ini ya. Oke, untuk melatih saudara dan ini nanti bisa digunakan untuk praktikum ya. Tolong, tugasnya adalah tolong buat sejumlah pertanyaan untuk menggali kemampuan mengenal, kemampuan mengambil keputusan, dan selanjutnya untuk 3 masalah kesehatan saja.
Kelompok 1 membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengkaji anggota keluarga tentang TBC paru. Ya, kelompok 2 membuat pertanyaan untuk mengkaji kesehatan anak gizi buruk. Dan kelompok 3 mengkaji keluarga dengan masalah kesehatan ibu hamil dengan preeklamsia. Jadi nanti kalau saudara ingin mengetahui tentang bagaimana bertanyanya untuk mengenal kemampuan, untuk menggali kemampuan mengenal ibu hamil dengan preeklamsia, ini bisa dibuat mungkin 3 atau sampai 5 pertanyaan. Ya, bentuknya itu pertanyaan. Bayangkan oleh saudara sedang berhubungan dengan keluarga. Ya. Nah, buat pertanyaannya. Kemudian untuk kemampuan mengambil keputusan juga buat minimal 3 sampai 4 atau 5 pertanyaan. Ya. Sekali lagi pertanyaan itu pertanyaan yang akan saudara lontarkan. Ibu, Bapak, sejauh ini apakah pernah tahu tentang penyakit yang namanya TBC paru? Ya. Oke, coba sebutkan. Apa yang dimaksud penyakit TBC paru? Atau mungkin kalau di desa ini sering disebutnya penyakit apa ya? Kan jarang orang bisa menyebut TBC. Penyakit paru menahun itu ada yang bilangnya penyakit nepa, ada penyakitnya paru-paru basah gitu ya. Ada yang menyebutnya apa gitu istilahnya. Tapi jarang orang menyebutnya itu tuberkulosis. Kayaknya menjadi aib kalau keluarga itu oh dia punya sakitnya TBC gitu. Ya, dia menyebutkan bronkitis padahal sebetulnya TBC. Ya. Oke. Jadi dari setiap tugas itu Anda buat pertanyaan minimal 3, maksimum 5. Sehingga saudara akan punya pertanyaan paling tidak punya 4 kali 5, 20 atau 5 kali 5, 25 pertanyaan. Ya? Bisa? Ini melatih saudara. Ini nanti berguna karena dalam praktikumnya salah satunya adalah saudara akan mempraktikkan bagaimana menggali 5 tugas keluarga. Oke, ini adalah kelompok 1 TBC, kelompok 2 untuk anak gizi buruk, kelompok 3 untuk ibu hamil dengan preeklamsia. Saya berharap saudara sudah belajar mengenai keperawatan maternitas, keperawatan anak, dan keperawatan medikal. Sudah. Ya, karena 3 masalah ini harus. Nah, saudara jangan ngarang ya. Artinya, saudara harus harus belajar dulu tentang asuhan keperawatan TBC, asuhan keperawatan ibu hamil preeklamsia, dan asuhan keperawatan anak dengan gizi buruk. Baca dulu itu. Baru saudara akan mampu membuat pertanyaan yang sesuai. Jadi jangan ngarang, jangan kayak kader bikin pertanyaannya, nggak pakai referensi. Ya, dan saudara harus tuliskan referensi apa yang saudara baca dalam tugas itu. Oke, silakan tugasnya nanti diberikan ke si pen dengan tadi ya bersamaan dengan tugas individual membuat genogram dan lambang-lambang genogram. Jadi satu kuliah ada tugas individu, lambang genogram dan genogram keluarga sendiri serta tugas kelompok berupa pertanyaan-pertanyaan dalam pengkajian tahap kedua. Setiap kelompok membuat pertanyaan. Demikian yang bisa saya bantu saudara belajar. Jika ada pertanyaan silahkan Anda bertanya. Jika tidak saya stop share. Oke, tuh kan udah 9.37 waktunya habis tinggal 3 menit. Ada yang ingin bertanya dalam waktu 3 menit silahkan. Atau kita screenshot. Siapa? Hilda Silvi mau bertanya? Silakan. Iya, Ibu. Saya Hilda izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Untuk pengkajian keluarga ini kan penting banget ya, Bu, buat nentuin
intervensinya sama diagnosanya. Nah, Ya. tapi kan ada beberapa keluarga yang misalkan di kajian tahap satunya terkait hukuman ke anak itu buruk, jadi dia malu Bu buat ngungkapinnya gitu. Jadi nggak valid gitu Bu datanya itu bagaimana Bu? Karena kalau misalkan berbeda kan intervensinya juga beda juga dong Bu. Oke, jadi oke, saya langsung jawab ya. Ini waktunya sudah mau habis. Gini, sekali lagi Hilda dan teman-teman, kalau kita mau berhubungan dengan keluarga, mau melakukan asuhan keperawatan keluarga, itu nomor satu saudara harus bisa diterima dulu di keluarga. Artinya welcome keluarga terhadap kedatangan saudara. Sesudah itu harus terjalin dulu hubungan saling percaya. Trust relation, bahwa nanti saya akan melakukan pengkajian atau pengambilan data. Sampaikan bahwa data ini rahasia, dijamin oleh perawat, tingkat kerahasiaannya tidak akan terbuka kemanapun. Data ini hanya akan digunakan untuk saya membantu keluarga dalam memecahkan masalah yang ada. Sehingga saya berharap Ibu dan Bapak bisa mengatakan secara jujur kepada saya apa adanya. Saya akan membantu. Jadi kesimpulannya jawaban saya adalah saudara harus mampu secara luwes berhubungan secara saling percaya terlebih dahulu sebelum kita mengkaji keluarga tersebut. Sehingga keluarga itu menjadi open terhadap perawat. Percaya bahwa perawat akan membantu. Apapun masalah saya akan berikan kepada perawat agar dia bisa membantu saya dalam memecahkan masalah. Itu kunci agar kita mendapatkan data yang valid, yang betul-betul jujur keluar dari keluarga. Itu kuncinya. Jadi kuncinya trust relation dibangun terlebih dahulu. Ya, bahwa kemudian tidak terbuka juga, ya saya kira kita tidak bisa juga kemudian memaksa keluarga untuk mengakui bahwa ada masalah itu. Ya, tidak semua keluarga sama. Ada yang dengan mudah menceritakan kepada saudara sehingga saudara bisa punya data yang lengkap gitu ya. Ada yang memang tertutup. Ya, oleh karena itu dengan keluarga itu nanti akan belajar membuat kontrak. Kita harus kontrak dengan keluarga itu. Mau ngapain saudara di sana, berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, nanti Bu Mia akan mengajarkan bagaimana membuat kontrak dengan keluarga. Kontrak kerja bukan kontrak rumah, bukan kontrak belajar ya, tetapi kontrak dalam melakukan asuhan keperawatan. Oke, jelas Hilda Silvi? Jelas Ibu, terima kasih. Oke. Sudah habis waktunya, masih ada pertanyaan? Izin Ibu, izin bertanya terkait tugas. Iya, Bismil, silakan. Ya, untuk tugas individual sama kelompok itu deadline-nya sampai kapan ya, Bu? Ini hari apa? Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin deh. Ya, boleh, Senin. Tolong kabari saya linknya nanti. Ya, kamu kumpulkan di G Drive. Link G Drive-nya berikan ke saya. Ya, itu akan menjadi penilaian penugasan ya. Di dalam setiap perkuliahan itu bukan hanya UTS dan UAS yang dinilai, tetapi termasuk penugasan. Ini akan diberi nilai oleh dosen yang bersangkutan. Setiap dosen itu akan diminta nilai penugasan. Ya, jadi kalau ada dosen mengajar tidak pakai penugasan, Anda harusnya bertanya. Ya, karena setiap dosen akan memberikan nilai penugasan. Nilai penugasan dari saya itu sebetulnya masih ada nanti untuk diagnosis, tapi untuk tahap kuliah ini itu tugasnya. Dan tugas itu sebetulnya akan mengasah saudara untuk mampu secara dalam. Tidak cukup belajar pengkajian hanya dengan 100 menit. Saudara harus baca buku, harus menggali buku, baik secara individu maupun secara kelompok. Ya, mudah-mudahan berhasil saudara menempuh mata kuliah ini dengan nilai yang bagus ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup, Bismil? Iya, Ibu. Untuk yang tugas genogram itu nanti ditulis tangan atau diketik saja, Ibu? Soalnya kan ada yang membuat 3 generasi keluarga masing-masing. Terserah saudara lah.
Tapi kalau saudara mau memasukkan ke drive ya enaknya itulah diketik lah ya. Jadi nanti tinggal kalau pakai tulis tangan mesti scan dulu, habis scan baru dan kalau scan itu tidak selalu bagus ya kecuali scannernya oke ya. Mungkin sih saya menganjurkan Anda diketik saja ya sehingga filenya nanti tinggal kirim ke drive-nya Bismil ya. Jangan semuanya punya drive ya, drive-nya satu aja tuh di Sipen ya. Nanti Bu Yeti kelenger di HP juga, ya Allah yang namanya WA. Saya bikin grup-grup biasanya ya, grup PBAK, grup ini, sehingga mudah saya mencarinya ya. Kadang-kadang linknya Anda tutup, saya belum download gitu ya. Itu susah lagi gitu ya. Jangan di setiap kali memberikan link kepada dosen dihapusnya nanti setelah semester berakhir ya. Saya punya pengalaman dikasih drive, belum sempat saya download isinya karena besar gitu ya. Kemudian mahasiswa menghapusnya, ujungnya hilang semua tugas mahasiswa. Waduh, itu saya marah banget karena saya belum menilai itu gitu. Ya. Baik, cukup. Baik, sudah cukup Ibu. Oke, Terima ada kasih. kuliah lain tentunya ya. Saya izin, terima kasih atas kehadirannya. Oh, sudah screenshot, Bismil? Sudah Ibu. Sama mahasiswa yang tanda tangannya lama ya tidak apa-apa karena nanti Anda kesulitan ya karena dosen itu melampirkan tanda tangan mahasiswa untuk dilaporkan ke Kemendikbud ya. Anda jangan salah loh, dosen itu harus melampirkan kehadiran saudara bukan untuk dosen, tetapi saudara itu dilaporkan. Loh ini loh benar pertemuan ini 16 kali, itu langsung dikontrol oleh kementerian. Ya, kalau misalnya yang tidak hadir akan kelihatan bukan hanya di Bu Yeti atau di Poltekkes, tetapi sampai ke sana. Oleh karena itu daftar hadir jangan lupa, jangan terlewat. Ya, pasti ditagih oleh koordinator mata kuliah. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Nanti saya masih ada kuliah jam 10. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Ya, belajar yang giat ya. Iya Ibu. Oke, yuk. Banyak Ibu. Yuk sama-sama. Terima kasih Saya izin. banyak, Ibu. Yuk, sama-sama saya izin keluar ya. Iya Ibu. Iya, Ibu.